Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pemirsa YouTube channel Semarang Pemkot. Jumpa lagi bersama saya Daniel Arif Sanjaya aka Ucup di Ngopi Ngobrolin Pendidikan Indonesia. Apa gitu pendidikan ya. Makanya aku kudu seruput gasik-gasik ya. Sekarang sudah bersama partner host saya yang lama ini ya. Karena yang baru sedang katanya fitness ya. Enggak. Karena tadi WA butuh host lelean Ra. Nek Ra aku tak turu. Selamat istirahat tak ngono. Karena dia sedang diet OCD, malam dia melek 24 jam. Kowe ora biar gak sehat. makan, paginya biar gak makan. Kowe ora sehat jenenge beda. Oke, masih bersama host sama yang Dani Nugroho. Nah, dan sekarang bintang tamunya dari CMID. CMID. Indonesia bos CMID. Enggak CMID. Charlotte Mason. Mason. Saya dengarnya Manson loh. Manson itu Twitter. Rasa mana punya susu kowe kok to. Manson itu biasanya kalau 10 tahun yang lalu saya suka minum. Manson itu maksudnya Twitter ya. Ya, sebut namanya. Di Instagram itu mention, kita mention. Mentionnya orang usah mbok kotor-kotor di ngresi ini. Boleh langsung kenalan dulu dong. Perkenalkan dulu. Nih, dari Mbak dulu. Tahu gitu tadi saya pakai sarung batik ya. Sarkoji saya kan banyak sarkoji, sarung katok ganti siji. Oke. Monggo balik ke. Ayo. Monggo kenalan. Siapa dulu? Aku dulu ya. Boleh nih dari. Halo semuanya, aku menghadap kemana nih? Ini boleh ke atas, boleh kalau nggak kuat ke atas. Ini ada. Ini sebenarnya saya pakai infrared ya. Udah ada ops kelihatan nih bentuk huruf ngopi. Ya halo semuanya, nama saya Ellen Christie ya. Ellen Christie itu sebenarnya nama Panggung. bukan. Nama pena. Oh, nama Jadi pena. kalau nulis buku namanya Ellen Christie. Gitu. Nama aslinya? Nama aslinya Ellen Nugroho. Ellen Nugroho. Oh, nama penanya Ellen Christie. Saya dulu juga lebih baca buku loh. Kok dulu Mas? Tapi sekarang udah enggak? buku yang stencil. Sekarang katanya plus soal Ini role model banget. Eni Ero saya dulu. Eni Ero. Kalau orang-orang tahu ya. Tapi memang katanya harus pernah nakal dulu Oke. bisa jadi orang tua yang baik. Amin. Ya, betul. Biar enggak telat. Jadi tahu kan. Iya. Biar nggak ternak ya nanti. Terlambat nakal. Iya, soalnya saya tuh dulu pernah sama anak saya tuh dibilang, Mama itu tahu nggak? Mama itu dibohongi loh sama namanya anak saya yang paling kecil ya. Oke. Oh, nggak tahu tuh Mama nggak tahu. Mama nggak tahu soalnya anakku yang besar itu aku dulu pernah bohong sama Mama gitu. Oh. Jadinya aku tahu kalau pas adikku bohong. Berarti saya pengalamannya karena banyak. Mama nggak pernah. Oh ya, Mas, saya pengalamannya banyak sih saya. Ini jelas, pengalamannya banyak. Saya dari sama kecil Mbak. ya minimal itu nilai SPP sekolah. Ya. Jadi Weh, ngomongin dia pendidikan kan Indonesia. itu kan nggak baik dicontoh. Iya. Artinya itu ada realitas yang seperti itu. Iya. Terus nanti kita bicarakan. Jadi Oke. kerjamu gini-gini aja loh. Kalau masnya ini masnya Halo, saya Einstein. Mas Einstein. lebih cool ya kayaknya Mas Iya. Elsa, sesuai dengan ilmuannya ya. Iya sama ada MC2 ya. Untungnya nggak dikasih Albert. Iya. Karena kalau Albertnya saya mungkin nggak di sini. Oh, iya. Nanti kita akan membahas teori relativitas. Tekan kuantum. Mas Einstein ini Nama pena juga? Enggak. Enggak, nama asli. Oke. Bahasa CMID-nya. Kayak CMID-nya. Apa sih CMID itu? Charlotte Mason Indonesia. Itu apa sih sebenarnya? Nah, Ya dari nama Charlotte Mason itu adalah seorang pemikir Inggris, seorang oh, the philosopher ya. ya dia pemikir sekaligus guru. Oke. Dia selain mengajar dia juga berpikir dan menulis buku dan dia juga membuat metode pendidikan. Itu dia hidup tahun 1842 sampai 1923 di Inggris. Lalu kemudian tulisannya ini yang sekarang kami pakai, kami keluarga-keluarga ya. Orang tua yang mencari
konsep pendidikan yang lebih memuaskan buat kami, dalam arti lebih bisa membantu kami mewujudkan apa cita-cita kami buat anak-anak. Oke. CMD itu keluarga sih. Isinya keluarga. Bukan anak malahan. Ya keluarga itu kan bapak, ibu, anak. Tapi ada bapak ibu juga. Bapak Ini ibu. bukan apa? Sampai- Kehidupan sekolah. Iya. Enggak kan aku tinggal ibu adik-adik. Bapak udah enggak ada soalnya. Oh, gitu. Sampai- Eso melu. Enggak bisa ikut tadi. Jalan Ya, apa ya tapi keluarga. di komunitas kami ada kok yang single parent. Oh, no, Ada no. single parent. Itu kan orang tua juga, kan keluarga kan tidak harus selalu lengkap. Ya. Mas aku juga boleh ya. Saya Charlotte Mason, kenapa? Ini apakah metode pendidikannya menggunakan pakem dari buku-buku dari Charlotte Emang Mason? nulis ya, Sarap masih nulis. Nulis. Bu Mbak. Pakem ya, pakai pakemnya itu berarti. Referensi kayak pedomannya itu dulu. Nah, ini saya bisa cerita nih, Bu. Nah, Ini kamu, apa Sten, aja Sten. nih? Apa aja yang Ya. bisa kamu ceritakan? Bukunya sih ada 6. Jadi bukunya cukup tebel-tebel. 200 halaman Buat lebih malas berarti. yang malas Satu membaca. bukunya segini. Jadi kalau 6 tuh jujur segini. Oh. Sebenarnya tuh bukunya cukup mengintimidasi ya. Kok mengintimidasi Ini, apa ini. ini? Nah, soalnya tulisannya itu dalam bahasa Inggrisnya masih Victoria. Jadi memang Oh, Inggris nganu ya, kuno ya. cuma Ini bisa ini. Ini kan sasing. Dosen lucu. Oh. cuma untungnya memang kita yang di Indonesia sih udah Ada di translate-nya. bukan di translate ya. Selain kita sebenarnya bisa diambil cara lain, bisa ada satu web yang translate ke modern English, tapi juga Alan Christine yang bikin bukunya Cinta yang Berpikir membahas tentang metode ini seperti apa sih dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi apa sih kalau kita tanya budaya dulu ya? Kan dosen bahasanya dosen Inggris Victoria sama Inggris zaman sekarang. Pokoknya aku Inggris Jawa ya. Ya, jadi waktu itu kan diriku adalah praktisi metode CM yang pertama di Indonesia. 2007. Ya, 2007. tahun 2007. Nah, kan aku melihat bahwa memang buku-buku pemikiran CM ini bagus sekali, tapi kan cukup berat ya kalau dikonsumsi. Filosofi itu kan aneh ya buat orang Indonesia. Gak masuk tuh akal lah. Sesuatu yang masih Di luar asing logika. banget gitu. Find the meaning of meaning ya. Nah, karena itu kemudian aku terpikir bahwa ini perlu dijembatani ya untuk orang-orang kita gitu, jadi supaya lebih bisa mengerti, maka aku menuliskan Oh, cepat ringkasannya, mudah biar ya. biar gampang ringkasannya ditangkap dalam ya. versi bahasa Indonesia. Nah, itu supaya lebih paham bahwa apa sih pendidikan, karena orang itu seringkali mengacaukan antara pendidikan dan pelatihan. Oke. Enak. Kok bisa maksudnya gimana tuh? Iya. Emang pernah ada case apa yang pernah dilihat dulu antara pelatihan dan pendidikan? Jadi kalau kita Kacaukan bicara itu gimana? pendidikan, kita itu manusia itu kan terdiri dari akal budi, Akal ada budi. kan, ada Budi, tubuh, iya, tubuh, ada nurani. ini kan. Nah, kalau pelatihan itu biasanya kita hanya dikasih skill kan gitu. Jadi kita dilatih misalnya Mau bisa menjadi sekretaris, ya. Oke. bisa Atlet, misalnya menjadi atlet. arsitek, Nah, bisa menjadi ya itu kan Admin pabrik skill. bisa. Nah, Ya, bisa tetapi toh. bisa. Dan persoalannya kan ketika kita diberi skill itu kan sebetulnya lebih kayak medium ya, alat gitu. Ya, Ya kan, alat kan. Jadi kayak misalnya kita punya CD gitu ada. Mungkin sekarang udah nggak zaman ya CD juga ya, compact disc. Nah, compact disc itu kan ada yang harganya 5.000 di pasar, Ya. ada yang harganya 3 Ada juta 25.000 gitu di kan. Setara. Kan tergantung Harus ini saja. tergantung isinya kan, Iya. tergantung isinya. Jadi sebenarnya profesi-profesi atau pekerjaan itu kan hanya seperti CD kosong. Ada guru, sama-sama guru, ada guru yang kerja hanya sekedar Mengajar. yang penting dapat uang, gitu kan. Oke. Artinya ada guru Ada. yang penting kewajiban selesai dan kemudian selesai, gitu kan ya. Tapi ada guru yang membuat muridnya itu sampai berubah hidupnya. Oke. Itu yang paling penting. Nah, jadi itu kan jadi profesi itu sebetulnya hanya alat kosong, tergantung isinya apa. Apa yang mau kita wujudkan dengan profesi kita, gitu kan. Nah, itu yang di pendidikan kita umumnya tidak
eksplorasi Dari lebih lanjut oh, ya. Kayak aku gini Artinya, kerja, yang penting ono fotone. sekolah sih penting penting info SPJ. ijazah kan, info ijazah sertifikasi kan gitu kan. Iya, iya, iya. Sudah, tapi kemudian dengan pekerjaan itu aku Bisa apa? membuat perubahan apa? Kayak gitu. memikirkan input sama outputnya ya. Nah, itu kaitannya selalu dengan nilai, selalu dengan karakter. Apa nilai yang sebenarnya kita junjung dalam kehidupan kita gitu ya. Artinya kalau kita kerja, saya menjadi apapun profesi, misalnya menjadi penyiar kah, Ya, atau iya. saya menjadi arsitek kah, atau menjadi dokter kah, saya akan menjadi dokter yang bagaimana? Nah, Saya akan menjadi penyiar yang kayak bagaimana? aku Saya ya, aku menjadi pengen arsitek sugih tapi sugih sing piye gitu. Nah. Biasa sekolah musik kah? Biasa sekolah Jut halal. Nah, jadi itu CM itu mengajak orang tua itu untuk berpikir, karena saat ini tuh orang tua banyak Semuanya nggak sekolah kan? dikondisikan yang penting sekolah tuh buat apa? Bisa cari kerja kan Nah. gitu kan? Wajar Salah. 12 tahun ya, wajar 12 tahun. Iya. Ini kok keluarganya Kapten Fantastik Oh, bisa. dia memilih hidup derita, tapi anaknya kelas 4 SD bisa hafal undang-undang amandemen Amerika daripada yang sekolah kelas 2 SMP. Ya itu Film. kayaknya Film. Kemudian untuk tokoh yang real pernah hidup Bu berarti itu baru aku tuh. Kan aku tak kos iki, tak kos tak kasih pomi usia 4 bulan. Dia tak ajarin bagaimana survive. sempat cekel ya apa ya? Saya di Fopla. Golo. Aduh, apa. Kalau Mas Einstein ikut CMID tahunya dari apa? Udah kenal sama Apa emang Bu sama- Ellen, apa memang tiba-tiba tertarik dengan Charlotte Mason Ya, buku-bukunya? awalnya sih memang Dari bukunya. gelisah dulu. Wah ini enak ya, gelisah. Gelisah Oke. Depan dunia persekolahan dulu, terus akhirnya ketika punya anak itu ya justru titiknya tuh gelisah waktu punya anak. Oh, Mas Einstein di sekolah paham bisa ya, ya? pahamnya ini. Enggak, waktu udah punya anak tuh gelisah. Oh. Gelisahnya tuh ini mau sama seperti aku dulu atau Nah, mau iya, jalan bener. yang berbeda. Sudah, apalagi saya waktu itu SMA STM sih. Pulang Nah. begitu keluar gerbang tak set. Terus langsung itu wah gurunya ngomong nggak boleh apa cuek. Ya itu karakter tuh yang paling penting ya Bu ya. Iya. Jadi gara-gara merasa waktu sekolah kok gini-gini tok mungkin apa Iya, ya iya. seperti itu ya. Kok tujuan hidupnya kalau Kok jadi begini enggak? doang, nanti ini anakku yang kecil ini Ya bisa mau pol ya lewatin minimal. jalur yang sama enggak gitu. Ya, Eh. akhirnya kita cari-cari Oh. akhirnya pendidikan mesti seperti apa. Nah, Knowledge-nya emang diberitahukan dari maksudnya mulai dia bisa berpikir loh. 5 tahun 6 tahun kan udah mulai mudeng dikit-dikit ya. Itu mulai dilatih apa baiknya sih. ada ya kalau di bukunya Charlotte Mason yang pertama Home Education memang 9 tahun ya itu ya. 9 tahun pertama kita mesti latih anak-anak kebiasaan. Oke. 9 tahun ya usia 0 sampai 9 itu. Usia Iya. 0 sampai 9. Ya, mulai dia bisa berinteraksi kan. Terus setelah itu ketika umur 7 ketika anak-anak udah siap baru masuk ke akademi. Jadi standarnya kalau sekolah tuh emang di sini tuh pendidikannya kelamaan. Menurutku SD 6 tahun ngapain sih? Di sekolah dong. Ora, kesuwen. Untuk pirang tahun? 3 lah 3 minimal. tahun. Kita harusnya 17 tahun tuh udah bisa masuk kuliah sebenarnya. Setuju nggak Bu? Sebetulnya kalau soal waktu itu kan teknis. Iya. Teknis itu sangat tergantung pada kita mau kemana. Jadi kalau misalnya kita mau ke Jakarta tapi ambil keretanya jurusan Surabaya ya Kelamaan pasti ya. nggak bakal Ah. sampai. Makanya yang penting dulu namanya pendidik, entah itu guru, orang tua atau siapapun, ketika bicara pendidikan tuh mesti jelas dulu, clear lah. Kita tuh mau kemana? Oh, paham tracknya ya. Kita Oh, tuh- gitu. Kita tuh ingin anak-anak itu menjadi seperti manusia apa? yang macam apa, itu dulu. Nah, kalau kita misalnya kepengennya hanya sekedar anak-anak nilainya bagus, hanya sekedar anak-anak punya ijazah, misalnya gitu. Banyak. Makanya tidak heran kan ada orang yang bayar untuk bisa dapat nilai Aku mau sekolah ini dari Semarima tuh bayar. enggak. jawaban atau ngasih apa-apa kepada gurunya kah atau kepada siapanya kah supaya dikasih nilai bagus. Kalau tujuannya nilai bagus kan berarti caranya apa saja nggak masalah kan, yang Iya, penting nilainya iya. bagus. Makanya pertanyaannya kan apa itu yang mau kita cari. Tapi aku gitu loh sadar dalam definisi pendidikan. Aku ada pendidikan itu ada ya. ada kasus sih Bu yang menjadi maksudnya
temanku mau ujian, Mbak, aku melu-melu ngundang buku aku. Dosen. Iya, Mbak. Mbak, dosennya Biar dosennya gede. kasih hadiah dulu. Nggak ada banyak dulu zaman aku kuliah. Emang kan Oh, sebut nama nih, sebut nama nih. yang dijadikan apa keresahan apa benar itu yang mau jadikan apa Firsa cuma ijazah aja atau nilai bagus di ijazah gitu loh, tapi kan lebih ke meta piye itu bocah ini janjane. Nah itu di usia berapa tadi 0 sampai 9 ya? Biasanya anak itu kelihatan bakatnya di usia berapa? Kelihatan minat atau bakatnya itu kan sama kayak minat bakat gak sih? Nggak sama. Nggak sama? Nggak sama, beda? Itu Beda. juga Oh. itu juga salah satu mitos ya yang ada di pendidikan, bahwa asalkan udah ketemu minat bakat pasti anak akan sukses. Itu Weh. sebetulnya konsep yang Mencuri misalkan minat bakat. itu konsep yang perlu dipertanyakan, dan kalau kita baca riset itu sudah terbukti bahwa itu keliru. Jadi Oke. makanya ada sampai ada buku judulnya Talent is Overrated. Itu bakat itu dilebih-lebihkan. Oke. Ya, ya. Misalkan dia bakat bulu tangkis gitu, wis rasa Iya. sekolah penting badminton kayak gitu. Iya, karena misalnya kita contoh Steve Jobs ya. Steve Jobs kan orang yang sangat sukses sekali kan Ya, dengan iya. dengan Apple Apple-nya. ya, ini ya. Ternyata dia itu sampai mahasiswa itu nggak ngerti dia bakatnya apa. Ngapain? Dia tuh cuma serabutan aja Iya. ngerjain ini ngerjain itu, tetapi kemudian dari berbagai pengalaman itu dia belajar untuk mengenali kesempatan. Ini kita Ada cuan nih. nih gitu. Peluangnya masuk nih. Apa ini nah, gitu. Nah, dan itu ternyata ketika dia pas dapet yang kesempatan yang pas, meledak gitu apa yang dia kerjakan. Nah, itu kadang jadi referensi buat orang-orang tuh Steve Jobs ora kuliah iso duwe Apple. Aja kuine sih Ya, tidak makanya. itu ora kuliahe. Apa sing Microsoft iso duwe Microsoft, Bill Gates iso duwe Microsoft, ora lulus kuliah. Facebook ya, ora lulus ya. Berapa bisa dihitung pakai tangan orang-orang seperti itu. Peluangnya lebih besar di mana kamu mengenyam pendidikan yang sebenarnya. Yang kuliah Kamu S3 nggak sukses sekolah. juga banyak tapi nggak disebutin aja ya. Oh, iya bener kan? Iya kan yang kuliah sampai S3 sukses Artinya juga kan di banyak. sini tuh sebenarnya di dunia pendidikan itu ada berbagai macam hal yang mitos ya. Iya. Mitos-mitos Wah, yang iya, pendidikan banyak yang mitos gitu. artinya ada mitos-mitos yang dipercaya oleh orang sehingga kemudian mereka mengambil keputusan-keputusan tentang pendidikan anaknya dibimbing oleh mitos itu. Makanya yang dibilang oh yang penting menemukan minat bakat Iya. gitu kan, yang tujuannya akhir-akhirnya kan yang penting bisa nyambut gawe kan. Iya. Oh iya, penting dapat uang. Tujuannya akhir-akhirnya kan ke situ Oh, kan. ini Yang- lebih dari itu. Yang Ini lebih dari iya, yang itu. paling jadi- penting menurut saya sih tadi saya tertarik dengan omongannya Mbak Christine, pendidikan seperti karakter. Kita melihat karakter anak karena banyak di Indonesia itu guru-guru yang tidak bisa mengenali karakter. Kan banyak sekarang tren sekolah ramah anak ya. Sekolah ramah anak itu ada yang anak satu sekolah itu 1-2 anak itu sebenarnya dia punya kelebihan khusus nih. Saya bicara Kelebihan apa kebutuhan? kelebihan khusus. Saya bicaranya kelebihan khusus. Misalkan dia mempunyai emosi yang meluap-luap, itu kan harus disendirikan, harus dipisahkan sama teman-temannya dulu, kasih pengertian. Tapi nggak banyak guru yang ngerti itu. Membaca karakter. Karena di dunia pendidikan Yang penting kita- ngajar, aku bayaran, selesai. Itu jangan tekan kono. Aku metu gerbang kelas 6 SD nyumet jarum nih. Kopi bos. Jarum betul ya, jarum betul maksudnya jarum betul ya. Ya kan SD ini ngono kita. iya. Ya memang, aku memang kayak ngono, makanya aku sudah Menggambarkan dirinya sendiri ya. Itu bayangin, aku sama SD jembatan tol ning Sabta Marga kuwi cekelan waktu bis lewat tak balang nih. Ya kan ngomong kayak aku harus lebih diperhatikan sebenarnya. Mungkin guru-guru konseling tuh lebih mengenali anaknya, sering keliling ke kelas-kelas kan kudunya ngono. Menurut guru ya. Mental illness dari kecil. Kalau ya. Mas Einstein SD. kan ketakutan kan. Soal anak Keresahan. sekolah kayak aku nih. Ya bener juga ya Mas ya. Kok diajasan nih ngomong aduh bayar. Tapi mana emang bakat apa harusnya patternnya pakemnya emang seorang Sebagai anak, referensi lah. seorang manusia ya dari anak sampai dia jadi itu harusnya seperti apa sih harusnya kalau versinya dari Jadi kalau konsep CM dasarnya gini, kita itu kan hidup di dunia yang bukan ciptaan kita kan. ya Pelukisnya aja Agung. Lah pelangi tuh, Aku. pelangi. Nah, terus gambar ya kalau kita hidup di dunia yang bukan ciptaan kita, berarti kan ada aturan-aturan, ada hukum-hukum yang berlaku yang kalau kita nggak ikuti, kita tuh bakal ada konsekuensinya lah ya sengsara sendiri gitu loh. Ya jadi misalnya kita tahu bahwa
ada hukum gravitasi. Terus kita sengaja loncat dari gedung, ya pasti mati toh. Kan gitu toh. Jadi kan kita mau kalau mau sehat, mau selamat, mau sukses, mau apapun itu mesti kita mengenali hukum-hukum apa yang berlaku dunia ini. Nah, begitu juga dalam mendidik anak, kata CM itu ada hukum-hukumnya. Nah, ini. Nah, hukum-hukumnya itu yang namanya pendidik, terutama orang tua harus tahu. Makanya CM mengatakan nomor 1 jadi orang tua itu harus belajar ilmu Nakal. fisiologi, ilmu tentang fisik. Oke. Jasmani ya, tubuh. lihat jasmaninya dulu Jadi ya. misalnya, Apa itu? misalnya anak baru lahir dikasih pisang, bener apa ora? Oh. Saya gitu. Enggak benar ya. Nggak benar, tapi kan karena orang zaman dulu kan tidak menguasai Mitos ilmu. lagi ya, baliknya mitos Mitos lagi ya. Gedang, lemu. Aku masih Nah, ngalami. kayak gedang malah meneng, anteng, berarti apik kan gitu kan. Nah, itu kan Iya. karena keliru terus dilakukan. Nah, itu hukum fisiologi dan dampaknya Dan turun-temurun jadi mitos akhirnya. bisa itu kan bisa merusak pencernaan, bahkan ada yang bisa mati. Bebelen. anaknya. Kalau bahasanya dikasih khususnya makanan terbentel. yang Nggak kuat. belum pada waktunya. Ini enggak kuat potasiumnya biasanya. Itu ilmu fisiologi, jadi mesti ngerti anak itu butuh tidurnya jam berapa. Ya, Jadi Oh, kapasitas tubuh si anak ya. iya, kayak sekarang anak sekolah disuruh masuk sekolah pagi-pagi itu sebetulnya tidak ramah. Ah, di mana itu waktu bagi-bagi itu? Di Nusa gitu ya. bagian timur. Sebut saja NTT. Jam 5 ya, jam 5 ya. Iya kan, masa suruh pagi-pagi sekali terus berarti anak semalam tidur berapa jam? Itu kan kurang sekali karena anak tuh butuh tidur antara 9 sampai 12 jam. Jadi kalau kurang malah dia tidak bisa berpikir, dianggapnya supaya lebih pinter malah jadi nggak pinter gitu kan, gitu kan. Nah itu fisiologi Satu nih. harus ngerti Harus ya, paham fisiologi ya guru, seorang. orang tua, sekolah, pemerintah. Itu berarti tenaga pendidikan di sana saking pintarnya manut-manut. Berarti ini enggak, tapi enggak cuma buat orang tua ya. Pada tadi pendidik juga ya. Iya, semua guru juga harus Guru ngerti juga dong. harus ngerti. Terutama guru lah, wong kita menitipkan anak kita berapa jam itu. Nah, Lebih banyak waktunya buat sama guru. Iya ya, lah, Pak. di rumah apalagi Guru- saya sebagai direktur ini kan Apa? ya, ya perusahaan bayang-bayang. Kayak guru olahraga juga kan perlu tahu. Guru olahraga aja sekarang gendut-gendut tuh. Kan dia kan zaman gua SMA sekolah. Kalau terus renang yang kan kedua, yang kedua. Yang kedua Psikologi, psikologi. psikologi. Ini Einstein aja Nah, nih. coba yang Mas ngerti. Einstein, Oh, bagaimana kita juga perlu paham kita melihat psikologi anak? Urgensinya apa? Maksudnya kenapa seorang anak itu harus paham tentang psikologi? psikologi anak? Ya pengetahuan tentang manusia itu kan penting ya. Jadi kalau sampai kita nggak paham psikologinya, contoh kasusnya Ellen aja kali ya. Kenapa emang? Jadi kalau Suka marah-marah sendiri. kalau aku lawan kecil. psikologi mending ke Ellen aja deh. Fisiologi tadi malah saya lebih paham. Oh, kebalik ya. Balik. Ya psikologi itu misalnya kalau anak marah-marah, tantrum, teriak-teriak, Ya. besot-besot di Bahasa lantai, kerennya sekarang tantrum ya. Tantrum. Musik Iya. rewel. Kenal maka tantrum. itu ngerti nggak sebabnya karena apa? Ya, Misalkan Nah, sesuatu gitu nggak ya. Itu dituruti. psikologi Oke. gitu. Jadi orang tua kalau nggak ngerti kan ngira anak ini sengaja bikin aku marah. Anak ini sengaja nih mempermalukan aku di depan umum, glesot-glesot di depan lantai. lantai. Jadi nggak ngerti bahwa bahasanya anak tuh apa harus kita pahami. apa sebetulnya yang anak rasakan itu orang tua tidak ngerti. Akhirnya kemudian diam kamu, menang. Terus semuanya makan marah. Sentek lo. Nggak ngerti bahwa kalau anak disuruh diam dan tidak kemudian dibantu memahami perasaannya, maka anak akan belajar yang namanya represi atau menekan perasaan itu. Terutama anak laki-laki. Ya, anak laki-laki kan biasanya harus Wah, nggak boleh nangis. cewek tuh kan, jadi harus nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng, nggak boleh ini, harus tangguh. Ya kan anak akhirnya banyak bapak-bapak yang tidak tahu caranya kalau anak nangis terus sudah langsung bingung. Karena Aku juga sama saya. karena tidak terbiasa menghadapi emosi Emosi. yang Oh, iya, keluar iya, iya, gitu. Ya, biasanya ikut marah. Anaknya tantrum, bapak ikut tantrum. Bapak Oh, iya. Kamu jangan kewel, nanti papa marah loh. Itu loh, sering-sering. Iya. Iya. Bapak-bapak Iya. bapak-bapak itu biasanya kalau lihat anaknya marah, satu kalau nggak Minder. bales marah, nyuruh diem, atau anak minta apapun dikasih, yang penting diem. Iya. Biasanya antara dua, karena nggak tahan.
sebab tidak dibiasakan waktu Nggak tahu kecil pun nggak tahu caranya kalau solusinya anak apa nih. emosi itu harus diapakan. Nah itu Nah aku sih, anakku emosi kalau zaman dulu saya digituin. Akhirnya jadi terbiasa seperti ini. Di kopi juga. Iya enggak, belum. Di kopi. Udah, tapi masih usia 4 bulan. Nah, jadi kan Oke. masih belum rewel-rewel banget loh. nah Dia nih kemarin cerita solutif nih. Menginstal aplikasi itu. Kalau apa? Tangisan bayi apa sih? Pendeteksi memahami- tangisan itu. memahami tangisan bayi. Nggak tahu itu valid Artinya apa? tapi ada efeknya. siapa ngerti lu batu ya seperti ya. Dari Tapi sebuah kan dia kan bentuk juga bentuk dia sebagai Karena saking bapak. tidak taunya saya. Nah, Iya. Dari mulai kecil udah langsung diurus sendiri tanpa, karena kan saya sama istri itu ada kekhawatiran kalau anak hidup sama eyangnya itu mesti jadi raja. oh iya benar. Pasti. Apa dituruti. Pasti. Saya dulu pengalaman saya sama eyang, aku sama yang putri saya mainan di time zone yang segini itu saya minta ACC Oh. tanpa ada nilai bagus, tanpa ACC itu. Makanya aku ojo dirugi. Itu termasuk budaya yang ya termasuk menyelak mitos tadi juga toh. Indomie kan anaknya ayang itu udah raja ya. Iya, Indomie kan mesti saya dituruti. Padahal sama orang tua saya tuh mati-matian nggak boleh. Nah, iya. Mesti Indomie, ayam, fried chicken, ACC pasti. Iya. Yang penting anaknya mau makan, mau anteng, nggak rewel udah. Dia nang jawab PS lebih bagus. Aku PS itu kok bener sama yang saya dibelikan, tapi sama ayah saya dibakar. Jadi saya menghadapi dua kejadian yang berlawanan. Sempat timbul saya benci dengan ayah saya karena perlakuannya seperti itu. Jadi efek samping ya berarti ya. Mbak, ya? Tapi saya Efek samping kan kayak gini. saya sayang sama yang saya. Papa aku potong ini gitu. Yang saya beliin saya nambah anaknya Joko ngono lho lah. Makanya Saya dari besar gini saya jadi tahu. Oh ternyata kayak gini loh efeknya. Makanya jadi orang tua atau jadi pendidik itu nggak bisa modal hanya katanya dan kayaknya. katanya Sawanan nih. Koyoke ngene apa? Koyoke. Nah, jadi kalau kayaknya itu kan tadi termasuk meniru apa yang dulu dikerjakan Ya. oleh generasi-generasi terdahulu. Itu kan termasuk katanya. Terus Ya, betul. kayaknya itu ya cuma perasaanku ngene apa? Ketoke ngene apa gitu ya. Makanya kalau jadi orang tua, saya mengatakan orang tua itu mesti cari ilmu, mesti belajar. sebagai orang tua juga harus belajar ya. Nggak cuma kerja. Ya saya kerja biasanya kan. Aku kira-kira cari ilmu. Ini dari saya. Oh, iya, makanya. Ini dapat. Ini saya dapat nih. Makanya Biar nggak sama eyangnya, saya mau pindah ke kaki Gunung Ngaran, mau bikin tenda sana. Kita hidup di hutan nanti. nggak apa-apa kan jadi ini juga anaknya juga bakal bisa belajar sendiri. Ya ora tau saya bayi. Ya nggak apa-apa toh. Jadi kalau anaknya masih bayi ya belajarlah, Mengerti baca ini ya. buku-buku tentang bayi sehingga tahu umur sekian itu harus apa, stimulasi yang tepat apa kan gitu. Iya. Ya, karena itu enggak masalahnya kita manusia itu lahir itu nggak pakai manual gitu loh. Jadi Nggak kan pakai manual book ya. ya nggak ada kan disertai kalau beli Mobil, peralatan handphone, elektronik elektronik. kan mesti ono. Ya, Bayi manual lo book. manual book lagi rai manual book. Metu kan bayi ra ono manual book. Demane ono. Harus jadi- diberi ini. nang hari-hari ono jadi Kalau langsung di- nangis digini kan nggak ada. Iya, Jadi harus kita itu sendiri. memang manusia itu kita juga nggak kayak gajah, nggak kayak zebra yang Zebra. begitu lain. Pakai insting. Udah langsung dengan insting cukup dan anaknya pun sudah dengan insting akan melakukan yang tepat gitu. Ya manusia tuh nggak gitu ya. Kita harus belajar. Nggak cuma insting ya, berarti itu harus pada Mas Einstein kan ibu yang benar sama ya. kak saya nih, saya sudah punya baby Dua anak ya kecil sama gue dua anak juga. tipsnya mas buat nih pemirsa YouTube channel Semarang Pemkot dalam memahami pola pendidikan yang baik sejak kecil, terus mengetahui ini nih yang boleh, ini yang enggak, gimana? Iya, kalau keluarga yang saya bilang utuh dulu kayaknya, bapak ibu Dan anak ya. ibunya jangan kebanyakan. Mana gue sini Ya pasti ya, Ngawur gue. dua-duanya ya, baik suami Apa sampai bapak atau ibu, dua-duanya punya tanggung jawab yang sama untuk bisa. Nggak bisa cuma salah satu sih.
kalau misalnya itu urusan anak tuh urusan ibu Bu, aja. ya. Oh nggak ada itu. Nah itu repot. Jadi istri atau ibu akan menanggung beban yang Berat. nggak seharusnya menanggung bebannya bapak untuk ke anak-anak. Jadi pasti kompak sih. Tapi kalau memang seperti tadi yang disinggung seperti sekarang nggak mau gimana bisa. Jadi yang saya lihat seringkali bapak-bapak ini lari dari tanggung jawab, nggak bisa. Terutama saya sih. Nah, Cukup kok sih lu. Saya biasanya gitu. Karena saya kan kalau bersihin popok saya memang nggak bisa. nggak mau, tahu, nggak bisa. nggak mau ya. Nggak Nggak mau. Tapi kan udah kasih pengertian kalau popok wih lah, apa bagian melek-melek. Ya. Oh, pakai tugas. Iya toh kan kalau bayi kan malam kan masih melek kan ya. Kamu rodot kan bayi. Kalau kamu ganti popok sih, tak gendong sampai turu baru kayak gitu. Jadi ya bukan berhenti di mungkin nanti anaknya masih bayi, bukan berhenti pas masih bayi aja. Iya. Jadi sampai gede kan bapak khususnya kalau karena saya bapak kan ya. Iya. Jadi punya peranannya cukup besar dan ya at least kita nggak bikin pasangan kita jadi depresi juga. Oke. Kan yang tantrum bukan cuma anaknya, bapaknya juga bisa tantrum ya Mas ya. Setuju nggak nih makanya tangan saya tau kok aja sepakat dulu tuh. Mamanya juga bisa tantrum. Ngomong gue ini weh, rumah tangga ngomong gue. Terus yang kedua mungkin selain tanggung jawab orang tua ya tadi yang seperti disinggung sama Kak Enan, kita mesti baca ya, mesti cari ilmu karena Cari dokter nah, baca itu yang kalau pengalaman pribadi saya ya begitu. Jadi karena nggak tahu ilmunya apa akhirnya kebentur kanan, kebentur kiri. Karena waktu tambah besar kita nggak tahu tahapan ini. Sebenarnya ini aku ikut marah ini bener nggak ya? Iya. Ternyata dia yang ada masalah misalnya disuruh dia kekenyangan, tapi dikasih snack kekenyangan masih disuruh makan. Nah nggak habis katanya ikut marah. Padahal nggak jadi kekenyangan. Biasanya kalau makan nggak habis mesti jadi pertanyaan ya. Dan bisa aja itu udah kenyang. Kita harus lihat dulu ya. Maam kau kita mati loh. Nak tindak gila. mitos lagi. Nak tindak kau kita mati loh. Sesok bojomu apa? Ini capu ya. Beruan. Habis tau. Nanti ya ono. Cukup jadi kok ya gelem-gelem wae. Rewel kabeh gue. Jadi ilmunya mesti dipelajari. Itu juga yang kalau yang waktu kami bergumul soal ini anak lebih baik gimana ya pendidikannya. Itu juga kalau memakai pola yang lama ya sudah. Kalau kebetulan saya homeschooler ya itu sesuatu yang baru dalam garis keluarga kami, keluarga besar. Oh iya. Emang keren sih kalau ya saya nonton Kapten Fantastik itu sebenarnya dia homeschooling karena dia diasuh sama bapaknya, dikasih buku-buku yang menurut dia dijauhkan dari kapitalis, dijauhkan loh. Pokoknya keren banget lah filmnya. Yang penting berkarakter berguna gitu. Ada dia Umur 6 tahun dia bisa survivor, panjat tebing, opo kayak. Oh ini Instagramnya ya. Katanya ngefans banget karo film Pak Yusuf. Iya. 5 aktivitas seru untuk ayah dan anak. Wah. Aku rasa tuh. Iki. Aku iso to sok nek duwe anak. Sisi dari anak tuh. Sa- Apakah ya Jadi saya yang sebelah kanan tuh, yang barusan tuh kelihatan di jangan fix tuh. bingung kan pengen makan. Bonding apa aja nih? Bermain di luar rumah. Diajak catur di pos ronda nggak apa-apa ya, Win? Kalau aktivitas ini saya yakin saya menang banyak lah. Oh iya. Iya lah. Iya, saya- Motoran hobi, mancing oke, sporty yang kau minta ayo. Wah. Jadi sport yang kau minta. Jadi sport yang Opo, naik gunung oke, ini nih. main musik ayo. Artinya peran orang tua, ayah ibu itu tidak bisa tergantikan sepenuhnya oleh guru. Iya. Ya. Jadi itu yang harus diingat. Jadi tidak bisa silahkan tolong anak saya dibentuk, Dididik. Ya, didik, gitu. nanti saya tinggal terima hasilnya. Terus nanti orang tua perannya cuma sebagai entertainer di rumah. Jadi pas liburan, tidak Ayo, bulan-bulan, ya. gitu kan. Makanya terjadinya seperti pandemi kemarin, begitu sekolah tutup, Bingung orang semua. tuanya stres Iya, dan bingung. kan. Tapi ini belajarnya Iya, gini. iya. Bingung, nggak pernah namanya mendampingi proses Pendidikan ya. pendidikan dalam arti belajar anak, terutama yang bagian akademis itu nggak ngerti sama sekali gitu kan. Lalu jadinya marah-marah kan ke anaknya, kok nggak iso-iso, anakku Nah, nggak iso-iso gitu kan. Nah, padahal
persoalannya orang tua tidak nggak tahu caranya. dan tidak dipersiapkan. Ngomong Dari kasar. SMP sampai SMA tuh orang tua saya sering mendampingi saya di sekolah. Dipanggil Dipanggil kan guru toh. BK itu minimal 2 bulan sekali gitu dipanggil pasti ya mendampingi. Yang lebih ucup jadi panutan tuh guru BK-nya ya. Bukan yang tua ataupun guru-guru wali kelasnya, enggak, guru BK-nya. Ya nanti kalau orang tua tidak punya peran ya, artinya kemudian orang tua sibuk sendiri kerja, akhirnya anak akan mengambil contoh biasanya teman sebaya, peers. Banding Teman ke betonggoni. Ya, jadi temennya ngapain? Ya ngombe-ngombe ya, aku main ngombe-ngombe karena koncoku ngapain ngombe-ngombe gitu kan. Apa geng motor ya, aku melu geng motor karena itu dia merasa bahwa Punya eksistensi di role situ. modelnya malah Oh. jadi Dan kadang temennya, lebih bukan menurut orang sama orang tua temannya. Karena yang banyak Pengalaman memberikan pribadi. iya. Iya. Ini malah biasa be Bayu ini. Biasa Bayu atau Nah, orang sing kuwi. Asisten juga. Oh, Saya lebih takut sama ayah teman saya daripada sama ayah saya sendiri. Oh. itu juga termasuk efek dari orang tua ini ya, komunikasi apa nggak tahu caranya komunikasi ke anak Jadi itu ya. kalau CM bilang anak itu sebenarnya terlahir itu mencari yang bisa membimbing dia, yang bisa Nalurinya dia gitu, contoh itu maksudnya naluri. gitu. Naluri Oh. semua orang tuh pasti mencari siapa yang bisa Role membimbing modelnya aku, dia. siapa Ya. yang bisa membimbing aku. Ya. Nah kalau misalnya orang tua tidak memberikan itu, maka dia akan mencari dari yang lain. Bisa dari teman sebaya, bisa dari orang tuanya teman sebaya, bisa dari selebgram, ya, bisa dari macam-macam. Bayar sing Idolanya, kok kayak YouTuber gitu. sing ngawur kuwi ngene. Karena manusia pada dasarnya mencari, setiap anak mencari, makanya orang tua harus mikir kalau aku tidak menjadi role Role model modelnya. buat anakku, nanti Siapa belum yang- tentu role model lain yang anak pilih itu lebih baik Wah, dari nanti orang Pak. tuanya, belum tentu. Dulu katanya Hercules keren Pak. Hercules. Modelnya Hercules. Ada oke, gue sing apa sing tokoh mitologi ya. Ah, gue Jakarta. Sing dicontoh. Aduh, ruwet toh malah ada orangnya. Tapi kalau dari kacamatanya Charlotte Mason sendiri ini ya, Pak, dari yang dia tuliskan dan teman-teman di CMID ini sebenarnya orang tua kalau marah ke anak itu benar nggak? Untuk mungkin ada Mendidik ya, bahasanya suatu, mendidik. mendidik ya? Enggak. Bahasanya mendidik. Sampai marah untuk case apapun, bukan setiap case tapi untuk mungkin ada case yang emang dia share ini ekstrim banget nih nakalnya atau gimana. Kalau si orang tua saya marah tuh masih ditaruh wajar nggak? Sekali mungkin barang sekali marah dalam 3 tahun gitu, sekali marah gitu masih wajar nggak sih? Atau malah nggak boleh marah sama sekali sebenarnya orang tua tuh? Artinya perannya dipahami ya, bahwa yang orang tua itu kan kita. Alfa nggak sih orang tua itu bu kategorinya? Iya, artinya Enggak Leader dong. kalau pemimpin. kita sampai marah itu kan menunjukkan kita Kecewa, marah. ada yang tidak bisa kita kontrol Iya, dalam benar. diri kita. Ibaratnya tuh kayak kita pengen anakku tuh harus selalu baik, harus selalu sesuai dengan harapanku, ben aku rak marah. Jadi pertanyaannya, yang orang tua itu siapa? Apakah anak yang harus membuat berperilaku enak supaya kita jadi nggak marah, Oke. atau kita yang harus membantu anak supaya dia nggak marah-marah? Kan yang jadi orang tua itu siapa? Kan Iya, iya. seolah-olah kita yang anak kecil, kamu buat aku seneng dong, kamu buat Iya, aku nggak boleh, sabar kamu buat dong, kamu gitu. banggain aku dong. Kamu banggain Kamu bikin aku aku dong. bangga dong. Jadi sebetulnya anak kan yang harus jadi orang tua atau kita orang tuanya, itu pertanyaan. Jadi pertanyaan siapa yang diharuskan di Dasarnya. sini kan? Siapa yang diharuskan? Harus sadar dong perannya apa. Namanya nih anak-anak dan kita orang tua. Mosok kita Berarti pengen- orang tua yang menyesuaikan anak ya, bukan Ya, anak iya. yang menyesuaikan orang Seperti tua. itu. Jadi kalau anak error ya, anak marah-marah dan sebagainya. CMID-nya error, CMID. Artinya kita kan harus lihat ini anak, bagaimana membantu anak ini supaya jadi nggak marah-marah. Iya. Kalau enggak, anak marah kita ikut marah, jadinya Yo, kan malah kita fight seperti dong. meminta anak yang Menyesuaikan orang tua. Harus ngasuh kita. ya. tuh. Oh Jadi hehehe. kayak, Enak loh. Enak loh. kamu harus bikin aku nggak marah, Kamu kamu harus bikin aku bikin nggak aku marah. seneng. Oh, iya. Padahal kita yang orang tua. Kamu harus memuaskan egoku. Wah. Biasanya gitu kan. Setara ya. Posisinya jadi kebalik ya. Padahal harusnya kan orang tua yang ya carane kamu nggak marah, nggak sampai bikin aku marah atau kamu jangan bikin Iya. aku nggak marah. Dibantu anak. Jodolan tisu. Ora rasa. Ya Bapak. Nah, kalau misal ada kasus di mana ini kayak ngomongin pasal tadi ya. Ada anak kan dia pada dasarnya aku selalu mencari dan pengen tahu ya. Explore. Dia
pegang benda atau melakukan sesuatu yang berbahaya, si orang tua ini terutama bapak ya yang sering kabur itu ya, yang sering kan bapak sering kabur dari ini kan, harusnya tuh ngasih tahu kalau itu salah, kalau ngasih tahu itu salahnya tuh gimana gitu loh. Kan kadang anak tuh ada yang mana aku lihat ada video anak dikasih revolver itu ada burunya tembakin bapaknya dek gitu. Ya, gue pinter gue bawa ini. Nah. San Andreas gue bawa. serius. Ditembak, kayak gitu kan bahaya. Mungkin ini kasusnya pisau tadi kan gitu. Tuh seneni Gimana aku. gimana itu kalau Aku seneni, maksudnya seneni bukan Nah. yang ora asing harus ngono. ditaruh apa harus gimana tuh? My Ini kan son gini langsung dulu, ngono tuh. dilihat dulu benda ini seberbahaya apa. Ya. Kalau misalnya itu Pisau, pisau, pisau. berarti kemungkinannya akan bisa, kalau Melukai. bagian tajamnya kena akan bisa melukai. Maka sebetulnya yang paling baik adalah bukan nggak boleh gini-gini, karena kalau nggak boleh anak malah nggak ngerti bahwa itu berbahaya. Iya makanya Jadi sebaiknya kita dekati, kita kasih tahu ini bagian ini tuh tajam ya. Ini loh Kalau contohnya. ini Sweet. bisa melukai. Jadi kalau kamu mau pakai pisau ini cara megangnya gini ya. Terus jadi kita kasih tahu cara menggunakan yang tepat itu bagian mana. Terus misalnya anak manjat-manjat, daripada kita bilang nggak boleh manjat-manjat turun, padahal memanjat itu adalah bagian dari anak Sense of Dia motorik motoriknya, ya. motorik. Motorik. kasarnya. Jadi lebih baik kita dekati, kemudian kita tungguin sehingga anak Jatuhnya. naik turun tidak akan Satipun. berbahaya, karena ada ya kita yang menjaga. saat tiba tak panin Nah. kayak lu. Tapi kecuali pada saat itu kita tidak bisa menjaga, kita misalnya lagi kerja, Ah, kita kerja tidak lagi, memungkinkan kerja lagi. menjaga dia, maka kita datangin anak, kita bilang kamu boleh panjat-panjat ini nanti kalau pas papa sudah bisa jaga. Sekarang main ini dulu yang lain. Oke, wah ini. Nanti kalau sudah papa selesai kerja, gandeng kamu jadi mau panjat-panjat nggak? Tak tungguin. Nah itu membuat anak itu tahu bahwa itu tuh sebetulnya boleh, tapi asalkan di kondisi aman. tertentu. Asal aman itu berarti ada yang menunggui, ada alat pengamannya. Nah, Kalau ekstrimnya Jadi si bukan anak nggak mau, dilarang. kalau misalnya nggak maunya manjat sekarang itu berarti Ya. harus Justru lagi orang tua. justru di situ peran orang tua. Kamu pengen sekarang, tetapi sekarang tidak aman karena tidak ada yang menjaga kamu. Jadi Kasih itu dulu. tetap ke sana. Nah, tidak boleh. Nanti kalau papa sudah selesai, papa akan bantu kamu bisa panjat-panjat dengan aman. Nah, kalau anak itu selalu mendapatkan kesan bahwa papa itu bukannya suka melarang. Kalau papa Pasti melarang ya? itu karena ada alasannya. Oh itu ya. Itu akan membuat anak ketika dilarang dia nggak akan ngamuk gitu, karena dia tahu oh Pasti kalau sesuatu, papa gitu. melarang itu berarti memang karena nggak aman atau bukan waktunya. Pasti nanti kalau sudah aman atau sudah waktunya saya pasti dibolehkan. Nah kalau kita dari awal membuat anak percaya seperti itu, ketika kita bilang enggak ya bukan sekarang waktunya, anak akan nurut. Makanya kalau di CM itu istilahnya itu habit of obedience. Anak itu diajari untuk respect dan taat kepada obedience. Obedience kan ketaatan. Anak itu diajari untuk respect dan taat. Bahkan orang tua cukup sekali bicara, anak itu sudah paham ya. Itu ilmu parenting yang sangat penting sekali, dan itu sudah praktekkan ya. Artinya di Saya paling komunitas susah itu ini dipraktekkan. pasti. Ini paling susah. Maksudnya Susah. maksudnya Bi? Jadi kalau sampai anak saya besok gede, podo aku iki yo, karena saya mencontohkan ya wis. Saya bisa ditawar soalnya. Saya belum ada keinginan Nah, itu soalnya. prinsip atmosfer tuh. Oh, beda lagi nih, beda lagi ya. Einstein bisa Belum ada cerita. keinginan soalnya. Tapi ada solusi nggak sih untuk hal seperti itu? Apa emang si bapaknya? Ya harus gak di depan anaknya, wes ki pakem kuwi. Nah, kalau kami mungkin ya, kalau saya kan bukan perokok ya. Tapi ada nggak dari itu? Cuma gini, saya dulu tuh bukan pembaca buku, saya nggak suka baca buku. Nah, terus saya pengen anak saya bisa mencintai buku, gimana caranya? Ya harus dicontohkan. Ya, Nggak bisa enggak, saya mesti baca buku. Iya harus Oh, dicontohkan. berarti- bahkan bukan di depan anak saya aja, Iya. bahkan waktu mereka tidur pun saya membiasakan membaca. Jadi menurut saya kalau contohnya mungkin rokok ya, kalau nggak pengen anaknya merokok Ya, ya nggak jangan usah. merokok. Nah, Oh, Itu salah berarti- satu prinsipnya pendidikan di cara prinsip, jadi atmosfer itu sangat penting. kalau saya udah pasrah aja, tinggal terketuknya suatu saat nanti mau kapan ya. Moga-moga istri saya yang ngasih tahu. Nah, kalau saya sendiri udah nggak bisa karena lain garis keturunannya semua gini semua, dari mulai yang buyut, kakek, ayah ke saya semua gini semua. Yang iklannya yang bisa kita gini karo gini gitu.
Yuk kita jadi nih omahku itu terjadi. Mau ada anak kecil mau lumpuh yuk ini masih ini. Ya berarti di sini kan yang lebih tekanan adalah yang harus mengerti adalah orang tua. Kita sekarang lebih ya kita yang sebagai orang tua yang kita yang bikin mereka nggak pengen ada di dunia kan sebenarnya kan kita yang Ini harusnya netizen kita warga Semarang Utara pada nonton. Ngopo emang Semarang Utara? Enggak, maksudnya Semarang seluruh semuanya. Biar untuk memiliki Semarang kemampuan Utara, pendidik, Selatan, Barat, Timur, semua Gansari, nonton. semua. Iya. Emang gue nyala-nyala. Ya orang nyala, ke sopo. Darurat apa di sana emang? Ya tapi memang faktor lingkungan itu sangat Penting lah, berpengaruh. pasti. Itu makanya dibilang CM kan atmosfer. Atmosfer itu apa yang ada di sekeliling anak sebetulnya orang tua nomor satu, tetapi juga sebetulnya semua orang dewasa yang lain. Makanya kan dibilang butuh orang sekampung untuk membesarkan satu anak. Idealnya kan memang kalau bukan, makanya kita membentuk komunitas. Karena dengan komunitas itu maka anak akan melihat bahwa nilai-nilai yang dipraktekkan di keluarganya ini tuh bukan sesuatu yang aneh. Kita keluarga yang aneh sendiri gitu kan. Tapi kalau di komunitas semua mempraktekkan hal yang sama, semua baca buku, semua suka main ke alam. Jadi kalau CM kan menekankan kita main ke alam ya. Saya Main itu ke alam, terus hormat kepada orang tua, itu semua dipraktekkan di komunitas. Itu membantu anak tuh untuk lebih mudah menyerapnya, mempraktekannya tuh lebih mudah karena dia ngerasa oh iya ini sesuatu Banyak yang lakuin. ini sesuatu yang normal, gitu. Normal. Sesuatu yang wajar dan semua teman-teman dia melakukannya. Itu sebetulnya pentingnya Paling gampang adanya itu, komunitas. Kalau kita sendirian, sekarang kan keluarganya keluarga nuklir ya istilahnya ya. Bapak, ibu, anak, terus tinggal di perumahan. Terus jauh dari keluarga besar, jauh dari teman-teman yang sepemikiran. Kalau sini masih dekat ya, alhamdulillah ya. Ya, Dekat dengan keluarga besar itu alhamdulillah berarti ya. iya. Ya artinya anak itu seharusnya bisa merasakan dinamika diasuh oleh banyak orang dewasa yang care sama dia. Yang care sama dia. Itu- Banyak tapi care. Itu sebetulnya anak akan sangat beruntung. Ada di mana? Itu di Ungaran ya? Itu di Gunung Andong. Oh aduh, Wonosobo. Itu kita kan Nah, aku kalau udah di sini udah nyari spot sepi, bikin gandulan sambil rokok dulu. Iki acara keluarga. Kenapa emang mementingkan egonya sendiri dia? Bisa nggak hamuk deh. Ini anak kecil diajak keluar masih banyak pro kontra juga tuh. Nggak apa-apa sih kayaknya. Anu kesawanan kan Ini kan dia jajain pun ya harus ngomong Iya, jadi kami mengajak anak-anak untuk itu memakan bakteri melihat langsung. ya, melihat alam sebenarnya gitu. Dan sebenarnya dengan berkenalan dengan alam, anak itu kesadaran bahwa dirinya itu kecil, semesta itu besar dan ada yang maha besar. Itu membuat anak itu tersadar ya tuh. Kalau enggak kan misalnya anak selalu di dalam rumah 4 tembok terkurung. Ya gitu. di kamar terus. Dia kan merasa seolah-olah dirinya yang paling penting gitu. Apa yang aku mau Dia kayak gitu. jadi apa? Egonya jadi egosentris gede. dia. Nah, ketika berada di alam, di laut, di gunung, berhadapan dengan yang maha besar, langit yang sangat luas, Kamu siapa? kan kita merasa ya, aku tuh siapa? Mana tak ajak anak saya pergi meskipun belum ngerti ya, tapi tak pegangin kedun teh, tak keplek di tangannya. Tuh, api sih. Itu tetep aja. Aduh, api loh. Enggak tahu ora. Gini, Wah, aku nek ngene wah, ngene intan langsung cek mata saringan ya. Gitu lah. Dia enggak takut sama istri saya, cuma istri saya lebih berani daripada saya. Oke, terakhir penutup dari teman-teman JMID, Mbak Christine, Mas Einstein, kasih dong penutup buat netizen YouTube Semarang Pemkot terutama di acara ngopi ini. Mau sampai ada pesan Pesan khusus. intisari dari CMID penontonnya. Monggo. Ngadepnya kemana nih? Ya, kesini lagi ya. Boleh, itu boleh kalau kiblat sana. Kawan-kawan semua pemirsa di Semarang, kalau Anda ada anak-anak di sekeliling Anda, entah itu anak Anda sendiri maupun anak orang lain, maka kita perlu mengingat bahwa anak-anak itu membutuhkan juga peran dari kita, meskipun kita belum tentu adalah orang tuanya langsung ya. Tetapi kalau semua orang dewasa yang ada di sekitar anak sadar bahwa anaknya adalah titipan dari Tuhan, dan masyarakat
maka kita semua akan ikut bersama berkontribusi di dalam mengasuh semua anak yang ada di sekeliling kita agar mereka bertumbuh jadi manusia-manusia yang tahu hidupnya itu ingin dipakai buat apa dan menjalani hidup sebaik-baiknya. Oke. Terus juga kalau mau yang gabung sama komunitas Boleh gabung. JMID, boleh gabung nggak? Apa? Boleh. Jadi bisa langsung ke Instagram kami aja di JMID Semarang. Kontak aja ke adminnya, nanti langsung dipanggil dari sini. Oke, untuk biasanya gathering sebulan sekali, seminggu sekali. Kita tuh acara rutin kita tuh seminggu selalu ada kajian, minggu depannya kita bisa pergi ke alam. Oh, Dalam setahun kita ada beberapa kali. Sebelum 2 kali ke alam itu. Ya, 1 minggu untuk diskusi pemikiran, Bisa mau diskusi pemikiran. 1 minggu, jadi minggu depannya pergi ke alam. Atau seperti hari Kamis ini kami akan bersama-sama pergi ke galeri seni. oh sini Utama. Galeri seni ada pameran seni internasional kan Iya, di iya. UIN. Nah, jadi anak-anak itu kami selain ke alam kami juga expose ke karya-karya terbaik manusia. Art. Karya-karya terbaik manusia. Jadi mau itu lukisan, mau itu patung, mau itu arsitektur atau apapun, mengekspos anak supaya ide kepalanya tuh terisi ide-ide yang indah-indah, ide-ide yang besar, yang bermakna. Dalam rangka merangsang stimulus anak aja sebenarnya ya. Biar dia tuh kepancing sama hal lain. Jadi Banyak hal gitu. karena manusia itu kan kita itu tidak hanya butuh makanan fisik, kita juga butuh makanan mental. Imajinasi Ya, lah, imajinasi. Nah, apa makanan mental itu ide. Jadi kenapa anak-anak lulusan sekolah misalnya kok sampai tawuran, kok sampai geng motor, karena mereka kekurangan ide Nah, bahwa ada hal-hal lain yang lebih menarik untuk dikerjakan. Gitaran Hidup kah? ini gitu. Nah, makanya dari kecil sebagai anak-anak itu dikasih banyak ide. Jejeli banget. Ide Apa aja? jadi tunjukkan, oh nih loh kalau melukis tuh bisa kayak gini, kalau Musik, bermusik ini. itu bisa kayak gini, Main bola gini. tuh kayak gini. Jadi kita ngajak mereka nonton kayak pas kapan itu kan di stadion ada perlombaan atlet itu ya, Paralimpik. Iya. Mereka juga nonton dan mereka terinspirasi sekali melihat anak-anak. Tapi banyak pertanyaan. Mah itu kok jalannya gitu, Pak? Paling aku sebenarnya iki ngene sih. Apa rokok terus tep langsung pasti aku. Mungkin ya suatu saat ya mungkin. Amin, Ya. amin. Ya mungkin suatu saat ya mungkin. Tapi nek selama istri saya masih ngerti, nah aku biasa masih kayak gitu. Oh, sorry. Iren, aku baca rumah tanggamu, Iren. Karena udah ngalamin sih aku. Mas Enten ada pesan? Iya, sekali lagi bahwa pendidikan itu bukan tanggung jawab ibu-ibu saja. Ya, ini yang Dari seorang bapak ya? Iya, Dari seorang bapak. concern saya sih itu. Iya. Jadi bapak bukan hanya juga bekerja saja, tapi bapak diberi kekuatan fisik yang lebih kuat daripada para ibu-ibu. Harusnya mengambil peran yang lebih besar dalam keluarga termasuk dalam pendidikan. Nah, Jadi buat bapak-bapak jangan kabur, Nah. nikmatilah prosesnya dan ini menyenangkan. karena tempat bermainnya anak-anak itu di orang tuanya ya Bu ya. Terutama di ayah, karena fisiknya lebih kuat katanya. Ajak bul basket masuk bojone. Jangan diajak tawuran, berantem. Saya mau kenalin sama Brazilian Jiu Jitsu nanti. Buat perbekalan. Kamu mau buatan udah ajak mancing kali ya? Tapi anak-anak yang punya relasi yang baik dengan ayahnya akan menjadi anak-anak yang punya nilai. Biasanya Ya. kayak saya sih. Nggak tersesat. Iya, benar. Kayak saya. Anak yang dekat dengan ibunya akan jadi anak yang secure, Secure, anak yang ya. merasa aman. Tapi anak yang dekat dengan ayahnya akan jadi anak yang punya Brief. tujuan Keberanian. hidup, punya Pengen nilai. apa? Gitu. Makanya sebetulnya penting sekali anak punya relasi yang baik dengan ayah maupun ibu. Iya juga sih, aku udah baru ngaku. Beli motor tua nak bangun no. Beli ini. Nah, kan kalau gitu kan agak banyak ya, Bu. Kamu harus mengenal soal Iya. klasik nak lebih keren. Itu kan sih enggak punya nomor. Dan. Oke. Oke, terima kasih teman-teman dari CMID. Oke, Kak Christine, Mas Instin, terus juga ini ada adik-adik. Halo, mau masuk frame nggak? Mau masuk frame nggak sini? Nggak apa-apa, kenalan siapa namanya gitu.
Nggak usah ya. Kita Oke. udah berani dulu. Ayo, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Ini nggak udah rasa ya 67 ya episode ya. Masa sih? Iya, Lo orang. lo. Ini udah episode yang ke-67, saya tahu dong. Bos dari pertama. Kayak main mesti ada kan di aku. Oke. Kita jumpa lagi di ngopi minggu depan tiap Selasa, jangan lupa jam 10. Terus tiap Rabu ada apa ya? Ini usahaku kali ya. Rabu nggak ada. Itu nggak ada. Kamis, Kamis ini Kamis. usahaku, Jumat jelajah Semarang, Sabtu kuliner, Minggu ndak yo. Saksikan terus program-program yang ada di YouTube channel Semarang Pemkot dan jangan lupa like, subscribe, komen. Ada masukan, ada kritik, atau mau terlibat jadi narasumber atau terlibat dengan konten-konten pemerintah Kota Semarang, silakan, kami terbuka lebar. Ada kegiatan minta diliput, kasih surat, komen apa di mana sekiranya menarik dan bagus untuk diliput, mengedukasi dan lain-lain lah. Jumpa lagi di ngopi minggu depan. Saya Daniel Rusnajaya pamit. Dan saya Deni Nugroho juga pamit. Ya. Hasta la vista, mi amor. Den, 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 Ana den. keyboard.